Cilor dulu, guys. Maju lor. Baik, assalamualaikum teman-teman. Jadi bayangkan kita itu pergi merantau ke suatu daerah, kemudian kita menginap ke kontrakan atau di tempat kos yang tentunya itu ada pemiliknya, gitu kan. Ketika kita menginap, mungkin saja kita bisa merasakan bahwasanya kita itu adalah pemilik sehingga kita bebas melakukan apapun yang ada di dalam kos maupun kontrak tersebut. Namun perlu diingat bahwasanya kita itu hanya seorang tamu yang datang ke tempat yang dimiliki oleh pemiliknya, yang sudah ada pemiliknya. Tentunya setiap tindakan kita perlu dipertanggungjawabkan. Perlu pada akhirnya kita yang menginap di kos ataupun kontrak tersebut memperlihatkan etika yang baik ketika kita memanfaatkan bangunan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah analogi sederhana mengenai syariah enterprise theory. Jadi apa sih syariah enterprise theory itu? Jadi syariah enterprise theory itu bisa didefinisikan sebagai teori dalam perusahaan ya, berkaitan dengan enterprise. Sebuah perusahaan di mana perusahaan itu perlu untuk menempatkan, memposisikan Tuhan sebagai pemilik dari sumber daya, pemilik dari segala aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, karena syariah enterprise teori ini basisnya itu adalah filosofi teosentris, berbeda dengan teori yang lain yang digunakan dalam perusahaan. Oleh karenanya dalam setiap tindak tanduk kerjaan dan sebagainya yang dilakukan itu perlu namanya pertanggungjawaban. Baik pertanggungjawaban kepada manusia dan juga jangan lupa pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Maka di sini ya stakeholdernya dalam syariah enterprise theory itu tidak hanya manusia, tapi juga Tuhan dan alam, lingkungan. Jadi itu untuk penjelasan mengenai teori dan konsep dasar terkait syariah enterprise theory ya, atau SET tadi itu. Jadi mohon maaf tadi videonya terpotong. Jadi saya mau ke belakang dulu, mau makan cilor lagi. Baiklah, dalam syariah enterprise theory ada beberapa nilai utama yang menjadi dasar bagaimana perusahaan dijalankan. Yang pertama, tauhid. Tauhid di sini menekankan bahwa Allah adalah pemilik utama semua sumber daya. Jadi, manusia itu hanya sebagai pengelola atau yang diberi amanah. Yang kedua, keadilan. Keadilan di sini berarti semua aktivitas harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada garar, dan tidak boleh ada maisir. Terus yang terakhir ada amanah. Amanah di sini yaitu semua yang dikelola itu adalah titipan dari Allah. Artinya perusahaan tidak hanya bertanggung jawab ke pemilik modal, tapi juga kepada Allah, kepada masyarakat, dan juga kepada lingkungan. Dalam syariah enterprise theory, pertanggungjawaban atau akuntabilitas tidak hanya dari sisi manusia, melainkan adanya tanggung jawab penuh kepada Allah selaku pemilik sumber daya. Ini yang kemudian menjadikan syariah enterprise theory memiliki konsep akuntabilitas vertikal, yang dimana dalam konsep ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan sebagai pihak yang paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawaban secara horizontal atau konsep akuntabilitas horizontal, yaitu kepada manusia. Lingkungan dan alam di mana manusia adalah khalifah yang telah diberi kepada manusia untuk mengatur dengan baik sebagai sumber daya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Jadi itu penjelasan sebelumnya mengenai nilai-nilai dan sistem akuntabilitas yang terkandung dalam syariah enterprise theory. Nah, dalam syariah enterprise theory juga itu ada yang dinamakan metafora amanah dan metafora zakat. Apa sih metafora amanah dan metafora zakat dalam teori SET ini? Jadi metafora amanah itu dimaksudkan bahwasanya perusahaan itu diasumsikan sebagai sebuah titipan. Nah, digambarkan sebagai titipan yang mana aset dan sumber daya itu berasal dari Allah, sehingga manusia yang mengelola dan memanfaatkannya itu harus mempertanggungjawabkannya dengan baik. Bukti dari pertanggungjawaban yang baik itu seperti apa? Dengan transparansi, misalkan dalam laporan keuangan contohnya itu ada namanya transparansi, keterbukaan. Sehingga apa? Sehingga penyajiannya itu dapat diketahui oleh para stakeholder. Nah, di sini kan prinsip pertama udah tuh pertanggungjawaban kepada Tuhan, dan yang kedua pertanggungjawaban kepada manusia sudah. Kemudian ada metafora zakat. Nah, metafora zakat ini adalah gambaran mengenai perusahaan itu, yang mana kita tahu kan perusahaan butuh profit nih, profit oriented kan.
perlu menghasilkan laba. Nah, dalam menghasilkan laba, perusahaan itu jelas perlu juga untuk mempertimbangkan mengenai distribusi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap lingkungan, terhadap alam. Sebagaimana prinsip zakat itu adalah nilai-nilainya itu membagikan dari apa yang dimiliki kepada yang lain, karena ini prinsipnya juga berkaitan dengan manusia sebagai khalifah ya di muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mana Allah sudah merencanakan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, contoh lain misalkan dalam penerapan akuntansi itu adanya pelaporan dana zakat dan dana syirkah kan. Selain itu juga ada yang namanya ESG atau tata kelola perusahaan. Nah, itu juga bisa dijadikan contoh daripada penerapan dari metafora amanah dan metafora zakat seperti itu. Jadi cukup sekian. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.